Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, sekarang kami akan menjelaskan tugas pertemuan 13 mata kuliah kalkulus integral, yaitu mengenai integral lipat 3 dalam koordinat silindris dan sferis. Ya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Nadiatul Husna, saya sendiri Ajeng Kosela, dan teman saya Griselda Destia Pisang. Oke. Nah, jadi kami akan menjelaskan di tugas pertemuan 13 ini, itu soalnya dari nomor 1 sampai dengan 6, menghitung integral yang diberikan dalam koordinat silindris atau sferis, dan diuraikan daerah integrasi R-nya. Tuh, nah ini berikut soal-soal yang akan kami jelaskan. Gitu. Nah, yang pertama, ada nomor 1, yaitu integral lipat 3 dengan, batas R atau radiusnya itu dari 0 sampai 12, lalu untuk batas Z-nya dari 0 sampai 3, dan untuk batas θ-nya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, untuk penyelesaian integrasinya atau pengintegralannya, pertama ini kita integralkan dulu yang dalam, fungsi tadi itu untuk fungsi R, fungsinya. Nah, ini kita integralkan seperti biasa, jadi RZ, karena yang pertama diintegralkan itu terhadap Z dahulu. Kemudian ini tinggal kita substitusi batas 0 sampai 12-nya ke dalam Z, itu menghasilkan 2R min 0 dikali R atau 0. Jadi dia fungsinya berubah jadi 12R. Tuh. Nah, kemudian kita integral yang kedua yaitu terhadap R dari 0 sampai 3. Ini kita integralkan jadi 6R pangkat 2. Lalu kita substitusikan 0 sampai 3-nya ini ke R. Lalu didapatkanlah 54. Tuh. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini baru kita integralkan yang terakhir terhadap θ. Itu dengan batas dari 0 sampai 2pi. Nah, karena ini sebuah konstanta, kita bisa keluarkan, sehingga ini nanti ketika kita integralkan, kita bisa taruh langsung θ saja, gitu. Seperti X1 diintegralkan jadi X, seperti itu. Lalu θ-nya ini kita substitusi dengan batasnya yang tadi 0 sampai 2pi, sehingga menghasilkan 2pi dikurang 0. Gitu. Nah, ketika kita kali, menghasilkan 108pi. Nah, untuk grafiknya atau gambarnya seperti ini. Jadi, dia berupa sebuah tabung, itu dengan tadi R-nya atau radius atau jari-jarinya itu 3, 0 sampai 3, berarti ini dia jari-jarinya 0 sampai 3. Ke sini 3, ke sini 3, ke sini 3. Lalu untuk karena θ-nya itu 2pi atau berarti kan 360, berarti dia satu lingkaran penuh seperti ini. Tuh. Dan batasnya untuk batas Z-nya, sumbu Z-nya dari 0 sampai 12, sehingga dia di sini setinggi ini. Untuk tingginya itu 12. Nah, kemudian untuk nomor 2, ini sama fungsinya R juga dengan batas 0 sampai 12 untuk batas Z-nya, sama seperti tadi. Hanya saja untuk jari-jarinya itu 1 sampai 3 batasnya. Dan untuk lingkarannya atau luas, lingkarannya itu 0 sampai 2pi. Nah, kita integralkan dulu. Jadi di sini sama seperti tadi, yang bagian dalam 0 sampai 12 untuk daerah Z-nya. Itu sama seperti tadi ya, berarti RZ, lalu kita integralkan jadi 2R. Kemudian yang dalamnya, nah tadi kan dari 0 sampai 3, sekarang dari 1 sampai 3. Jadi ini kita substitusi, setelah kita integralkan, di sini 3 pangkat 2, di sini 1 pangkat 2. Gitu. Nah, sehingga menghasilkan 48. Nah, kemudian barulah fungsi yang ini kita integralkan lagi untuk 0 sampai 2pi, untuk fungsi d theta. Lalu kita substitusi θ-nya ke 2pi ke θ, 0 ke θ. Hasilnya adalah 48 dikali 2pi min 0, menghasilkan 96pi. Seperti itu. Lalu untuk ilustrasi grafiknya, ini berupa tabung juga, cuma bedanya karena tadi jari-jarinya dari 1 sampai 3, jadi di sini bagian ini kosong. Gitu. Kalau tadi kan 0 berarti dari sini ke sini. Nah,
kalau sekarang dari sini, dari 1 sampai 3 untuk jari-jarinya. Kemudian sama yang lainnya tingginya itu 12 dan dia dari 0 sampai 2 pi atau 360 derajat. Jadi bentuknya bulat seperti tabung pada umumnya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang nomor 3 akan dijelaskan oleh Nadia. Silakan Nadia. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu soalnya integral dari 0 sampai V per 4, integral 0 sampai 3, integral 0 sampai 9 kurang R kuadrat, RZ, DZ, DR, dθ. Nah, di sini penyelesaiannya kita kerjakan dulu yang di bagian dalam integralnya dulu, yaitu integral 0 sampai 9 kurang R kuadrat terhadap DZ. Nah, di sini berarti kita mengintegralkannya terhadap DZ, berarti RZ-nya itu menjadi RZ kuadrat per 2 dari 0 sampai 9 kurang R kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan di batas atasnya dulu, yaitu 9 kurang R kuadratnya ke dalam Z. Berarti R dikali 9 kurang R kuadrat dikuadratkan per 2, kemudian dikurangi batas bawahnya itu 0, berarti kita nggak perlu menuliskannya lagi ya. Nah, selanjutnya itu kita jabarkan 9 kurang R kuadrat dikuadratkannya itu menjadi 81 dikurang 18 R kuadrat ditambah R pangkat 4. Nah, kemudian hasilnya itu adalah 81 per 2R dikurang 9 R pangkat 3 ditambah setengah R pangkat 5. Nah, langkah yang keduanya itu kita integralkan terhadap dr-nya, yaitu integral 0 sampai 3, kemudian integral 0 sampai 9 kurang R kuadrat, RZ, DZ, DR. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya integral dari 0 sampai 9 kurang R kuadrat terhadap DZ. Nah, jadi kita tinggal mensubstitusikannya saja, kemudian kita integralkan yang dari 0 sampai 3 terhadap DR. Nah, jadi hasil integralnya itu adalah 81 per 4 R kuadrat dikurang 9 per 4 R pangkat 4 ditambah 1 per 12 R pangkat 6, batasnya itu dari 0 sampai 3. Nah, sama dengan, kemudian batas atas yang 3-nya itu kita substitusikan ke dalam R, menjadi 81 per 4, 3 dikuadratkan, kemudian dikurang 9 per 4, 3 di pangkat 4, ditambah 1 per 12 kali 3 pangkat 6, sama dengan hasilnya yaitu 243 per 4. Kemudian langkah ketiganya itu, yaitu integral yang ketiga yang paling luar, yaitu integral dari 0 sampai V per 4. Nah, tadi kan kita sudah dapat hasil dari integral dari 0 sampai 3, kemudian integral dari 0 sampai 9 kurang R kuadrat. Kita substitusikan ke dalam integral yang ini. Nah, kemudian integral 0 sampai V per 4 berarti 243 per 4 dθ. Nah, kita integralkan terhadap θ. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu ini 243 per 4, kemudian θ dari 0 sampai V per 4. Nah, sama dengan 243 per 4 dikali V per 4-nya, V per 4 dikurang 0. Nah, hasilnya itu adalah, hasil dari pengintegralannya adalah 243 V per 16. Nah, selanjutnya kita lihat gambar hasil dari integrasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa di sebelah kiri, gambar kiri, di sini kita lihat bahwa dari soal itu sudah diketahui bahwa jari-jarinya itu dari 0 sampai 3. Nah, kemudian Z atau tingginya itu adalah dari 0 sampai 9 kurang R kuadrat. Nah, 9 kurang R kuadrat itu berbentuk parabola. Nah, kemudian tetanya itu adalah dari 0 sampai V per 4. Nah, jadi itu ya, dari kuadran pertama, dari sumbu X dan sumbu Y, antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalnya mau lihat gambar 3D-nya seperti gambar yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 4, yaitu integral dari 0 sampai V, kemudian integral 0 sampai sin theta, integral 0 sampai 2, R dz, dr, dθ. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, kita menyelesaikan yang integral di dalamnya dulu, yaitu integral 0 sampai 2, R dz, itu sama dengan RZ dari 0 sampai 2 batasnya. Kemudian batasnya itu, batas atasnya itu yang 2, itu kita substitusikan ke
si Z-nya itu 2R, kemudian dikurang batas bawahnya itu jadinya kita substitusikan jadi 0R. Nah, jadi hasilnya adalah 2R. Kemudian di langkah keduanya itu kita integral yang kedua, yaitu 0 sampai sin theta, yaitu tadi integral dari 0 sampai 2 terhadap dz-nya kan sudah dapat, yaitu 2R. Jadi kita tinggal mengintegralkannya terhadap dr dengan batas 0 sampai sin theta. Jadi hasilnya r kuadrat 0 sampai sin theta. Kemudian sin theta-nya itu kita substitusikan ke si nilai r-nya, menjadi hasilnya adalah sin kuadrat theta. Nah, di langkah ketiga, itu baru integral hasil dari integral ketiganya, yaitu integral 0 sampai V terhadap theta, kemudian integral 0 sin theta terhadap R, kemudian integral 0 sampai 2 terhadap Z. Nah, integral 0 sampai sin theta dan integral 0 sampai 2-nya kan tadi sudah didapat, yaitu sin kuadrat theta. Nah, kita tinggal mengintegralkannya terhadap theta. Jadinya setengah integral 0 sampai V, sin kuadrat theta itu kita ubah menjadi 1 kurang cos 2 theta d theta. Nah, hasil integralnya itu adalah setengah dikali 0 kurang setengah sin 2 theta dari batasnya yaitu dari 0 sampai V. Nah, kemudian V-nya itu kita substitusikan ke theta, jadi V kurang setengah sin 2V dikurang batas bawahnya itu 0, kita substitusikan 0, sehingga dapat kurang 0 kurang setengah sin 0. Nah, jadi hasil akhirnya adalah setengah dikali V kurang 0 dikurang 0, sama dengan V per 2. Nah, selanjutnya kita lihat gambarnya. Di sini terlihat bahwa dalam soalnya itu adalah Z. Z-nya itu dari 0 sampai 2. Berarti tingginya ya, tinggi tabungnya atau tinggi silindernya. Nah, kemudian R-nya itu dari 0 sampai sin theta dan theta-nya itu dari 0 sampai V. Terlihat pada gambar di PowerPoint. Selanjutnya soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Griselda. Selanjutnya soal nomor 5. Di situ soalnya adalah integral lipat 3 dari rho kuadrat sin pi dari di mana diintegralkan terhadap rho, theta, dan pi. Lalu batas rho-nya dari 0 sampai A, batas theta-nya dari 0 sampai 2pi, dan batas pi-nya dari 0 sampai pi. Nah, di sini pertama itu kita integralkan si rho kuadrat sin pi-nya terhadap rho. Jadi nanti di sini yang diintegralkannya itu rho-nya. Nanti jadi rho pangkat 3 per 3. Lalu disubstitusikan dari batasannya ini dari 0 sampai A. Nanti didapat di bawah, nanti dapat sepertiga A pangkat 3 sin pi. Kemudian kita setelah dapat ini, kita integralkan terhadap theta. Nanti didapat ini sepertiga A pangkat 3 sin pi. Nah, si theta-nya ini, karena tadi diintegralkan terhadap theta, nanti dia dapat theta. Nah, theta-nya kita substitusi batasnya dari 0 sampai 2pi. Setelah itu kita dapat si substitusinya nanti mendapatkan 2/3 pi A pangkat 3 sin pi. Nah, nanti kita integralkan yang terakhir terhadap si pi-nya, nanti jadi 2/3 pi A pangkat 3 min cos theta. Nah, theta-nya ini kita substitusi dari 0 sampai pi. Nanti didapat min 2/3 pi A pangkat 3. Nah, cos pi itu kan min 1. Cos 0 itu 1. Jadi, nanti didapat hasilnya yaitu 4/3 pi A pangkat 3. Nah, selanjutnya ini ada gambarnya. Jadi, gambarnya itu dia merupakan lingkaran penuh. Bola penuh. Jadi, daerahnya itu merupakan bola yang berpusat pada titik pusat dengan jari-jari A. Nah, jari-jarinya ini kan A ya. Dia batasnya itu dari 0 sampai A. Jadi A-nya itu
Sebenarnya bebas. Nah, di sini saya pilih A-nya itu atau jari-jarinya itu 1. Jadi di situ bisa dilihat bola dengan jari-jari 1 dan karena batas tetanya dari 0 sampai 2 pi, jadi dia itu merupakan bola penuh. Lalu untuk daerah arsirannya juga dia adalah bola penuh. Selanjutnya. Next, nomor 6. Nah, nomor 6 di sini soalnya integral lipat 3 lagi dari rho kuadrat cos kuadrat pi sin pi yang diintegralkan terhadap d rho, d theta, dan d pi. Nah, batas rho-nya ini dia dari 0 sampai A, batas theta-nya dari 0 sampai pi per 2, dan batas pi-nya dari 0 sampai pi per 2. Nah, di sini pertama seperti tadi kita sesuai urutannya dari dalam dulu, jadi kita integralkan terhadap rho-nya dulu. Jadi P kuadrat cos kuadrat pi sin pi, kita kuadratkan rho-nya, kita integralkan rho-nya nanti jadi rho pangkat 3 per 3. Nah, si rho pangkat 3 per 3-nya ini kita substitusi batasnya dari 0 sampai A. Nah, kemudian setelah kita substitusi batasnya, nanti didapat 1 per 3 A pangkat 3 cos kuadrat pi sin pi d theta d pi. Nah, ini kemudian si ini yang telah kita integralkan tadi bisa kita integralkan terhadap theta. Nanti didapat sepertiga A pangkat 3 cos kuadrat pi sin pi theta. Nah, si theta-nya ini kita substitusi batasnya dari 0 sampai pi kuadrat, pi per 2. Nah, setelah itu kita substitusi, ini yang paling bawah ini kita substitusi, nanti didapat yang ini nih. Kita dapat 1/6 pi A pangkat 3 cos kuadrat pi sin pi. Nah, yang terakhir kita integralkan terhadap dpi. Nanti si 1/6 pi A pangkat 3-nya bisa kita keluarkan dulu. Kemudian ini nanti bisa kita misalkan untuk cos kuadrat pi dan sin pi-nya. Jadi U kuadrat min DU. Nah, min dari DU-nya ini bisa kita keluarkan, jadi nanti di dalamnya tinggal U kuadrat DU. Kemudian, min 1/6 pi A pangkat 3, U pangkat 3 per 3, si ini diintegralkan tadi, plus C, nanti didapat min 1 per 18 pi A pangkat 3. Di mana cos pangkat 3 pi, nah nanti ini bisa langsung kita substitusi batasnya dari 0 sampai pi per 2. Setelah itu, setelah kita substitusi batasnya, nanti didapat min 1 per 18 pi A pangkat 3, di mana cos pangkat 3 pi per 2 itu 0 pangkat 3 berarti nanti, kemudian cos pangkat 3 0 itu, cos 0 itu sama dengan 1, jadi 1 per 3. 1 pangkat 3. Nah, ini nanti kita bisa substitusi, jadi hasilnya 1 per 18 pi A pangkat 3. Berikut untuk gambarnya, dia itu merupakan, ini bolanya yang di oktan pertama aja ya. Jadi dia itu bentuknya adalah 1/8 bola, di mana dia bentuk cekungannya itu hanya di oktan pertama dengan jari-jari A. Nah, jari-jari A-nya di sini, jari-jarinya itu 1. Dan di mana di dalamnya ini dia ada arsiran bentuknya dari si batas pi per 2. Sekian. Terima kasih. Pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.